aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Kapi. Kepada beliau dipersilakan. Tadi saya bawa sambal ya. Sengaja bawa sambal. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat datang guru hebat di SMK Negeri 4 Kota Tangerang Selatan. Salam sehat dan bahagia. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu guru hebat pada acara sharing session aksi nyata modul 14 budaya positif bersama saya Ahmad Kapi, calon guru penggerak angkatan 6 SMK Negeri 4 Kota Tangerang Selatan. Perkenalkan, ini adalah fasilitator saya di kelas 31 bersama Ibu Ayu Ratna Puspaningsi dan Bapak Hartono sebagai pengajar praktik, dan saya sendiri Pak Kapi. Oke, sebelum memulai kegiatan ini, sebelumnya kita buat dulu yang namanya dengan kesepakatan kelas. Yang pertama adalah seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Setuju atau tidak dengan kesepakatan yang pertama? Setuju. Oke, kesepakatan yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Setuju. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Setuju ya. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilahkan. Setuju ya. Setuju. Yang kelima, berpartisipasi penuh. Dan yang keenam, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Oke, kita sepakati hari ini kesepakatan kelas kita ada 6. Adapun capaian umum untuk modul 14 yang pertama adalah memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak kepada murid. Melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila dan menciptakan dan memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Itu capaian umum untuk modul 1. Adapun materi yang akan disampaikan, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Berikutnya ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Adapun latar belakangnya, yaitu menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi peran pendidik di sini adalah menuntun anak, bukan menuntut anak, yaitu menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Berikutnya, anak-anak perlu diberikan kebebasan dalam belajar serta berpikir dituntun oleh para pendidik agar anak tidak kehilangan arah melalui program Merdeka Belajar, dan dengan menguatkan tujuan pendidikan yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila ada 6. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi butuh pembiasan budaya positif, yakni nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid sehingga menciptakan lingkungan yang positif. Berikut perubahan paradigma belajar. Oke. Pada kegiatan kali ini saya akan membagi teman-teman menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 2 orang, silakan dipilih kelompoknya yang terdekat. Ya, dari 2 orang tersebut, yang 1 orang berperan nanti sebagai A. Jadi tentukan dari teman-teman satu kelompoknya siapa yang menjadi posisi A dan yang satu berperan sebagai B. Yang tua mana tua? Oke, kalau sudah ditentukan perannya sebagai A atau sebagai B, berikutnya adalah
Bayangkan di salah satu tangan yang A dulu. Yang A itu tuliskan atau bayangkan sesuatu yang berharga yang ada atau sesuatu yang berharga untuk Anda. Tulis sesuatu yang berharga tersebut, lalu genggam di salah satu tangan, genggam kuat erat. Ya, genggam kuat erat. Sudah di sesuatu yang berharganya sudah digenggam dengan kuat. Silakan sekarang yang B. Yang B adalah berusaha dengan sekuat tenaga agar si A ini mau membuka kepala tangannya yang ada sesuatu yang berharga tadi. Terserah caranya seperti apa, mau dengan cara membujuk, mengancam, menghardik, merayu, atau menyuap. Yang penting kepala tangannya dibuka. Silakan melakukan selama 30 detik. Pemaksaan boleh. Iya, Nah, boleh saya bapain, saya kasih bapak. Yang lain harga Pak. Silakan si B ini mencoba untuk si A ini membuka tangannya gimana caranya? Buka sambil pasang ya. Rayu ya. Oke, ya, maksa memang. Kita kan tahu banyak ini. Ada ekspresi. Bisa. Ini saya nggak boleh dibuka oleh orang lain. Oke. Salah apa? Saya kenal. Di dalam ini ada Oke, terima kasih. Waktu sudah habis. Oke, ada nggak yang mau membuka kepala tangannya, ada nggak di antara teman-teman tadi yang tangannya dibuka? Ada orang tadi yang akan membuka. Kenapa Pak bisa di? Nah, tadi kesepakatan izin kita doakan izin. Karena doa dibuka. Oke. Jadi bahasanya bukan rayu tapi minta izin. Oke. Jadi dibuka akhirnya. Iya. Lanjutnya mau Dirayu. dibuka. Makan siang bersama. Kalau Pak Reza Pak Fakir Tidak. Kira-kira kenapa ada kesulitan dalam membuka? Saya karena dia merayu dan saya tidak mau buka, ini adalah identitas diri saya. Oke. Jadi kalau ketika dibuka identitas saya akan terbuka oleh orang lain. Jadi yang ini tidak mau membuka. Lanjutnya Pak Agus Maupun tidak mau dibuka. Kenapa? Sertifikat rahasia. dan Bapak Saya Dia buka. tidak mudah karena rahasia negara. Oke, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan, ya. Jadi di sini adalah siapa yang memegang kendali kontrol, mau membuka atau mau tidak. Kalau yang misalkan mau tetap menutup, berarti yang memegang kendali kontrol adalah yang mengepal tangan. Jika yang misalkan membuka telapak tangannya, berarti yang memegang kendali kontrol adalah yang B-nya. Jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kesepakatan kepala tangan kita. Apabila kita membuka atau menutup kepala tangan kita, itu bergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Kemungkinan tadi yang ngasih kepala tangan mau karena dia kebutuhan dasar waktu itunya lapar, mau makan, kebutuhan di terakhir akhirnya dia mau membuka tangannya. Jadi mau membuka ataupun tidak membuka itu kembali ke masing-masingnya sesuai kebutuhan dasarnya saat itu. Kalau tadi mungkin kalau Bapak Khotib dia akan privasi, dia itu kebutuhan dasarnya menjaga privasinya. Dan itu pokoknya semua kembali ke kontrol masing-masing sesuai kebutuhannya saat itu. Jadi yang tadi kita lakukan adalah membahas tentang teori kontrol. Menurut Dr. William Glasser, ada perubahan paradigma tentang teori kontrol, bahwasanya guru mengontrol murid itu ternyata sebuah ilusi. Karena pada hakikatnya kita kembali ke teori kontrol tadi. Setiap orang itu memiliki hak untuk memegang kendali kontrolnya sesuai kebutuhan dia saat itu. Jadi sebenarnya guru mengontrol murid itu sebuah ilusi. Dan bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, itu sebuah ilusi. Bahwa kritik
dan membuat orang merasa bersalah dapat menggunakan karakter, itu adalah ilusi. Begitu juga bahwa orang dewasa itu memilih hak untuk memaksa, itu juga disebut ilusi menurut teori kontrol Dr. William Glasser. Karena berpacu kepada tadi yang memegang kendali kontrol adalah dirinya waktu itu dan kebutuhan dasarnya saat itu. Contoh guru pengontrol murid disebut ilusi karena teori kontrol menurut Dr. William Glasser ini bahwa saat itu kebutuhan murid misalkan dia tidak ingin menerima masukan dari si guru, berarti di posisi tersebut guru tidak bisa mengontrol murid secara penuh karena semua kembali ke siapa yang memegang kendali kontrol. Itu untuk teori kontrol. Berikutnya ada istilah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sebelumnya kira-kira teman-teman dengar kata-kata disiplin, apa yang ada di benak teman-teman? Silakan, ada yang mau berpendapat tentang disiplin? Silakan, Muslim. Tepat waktu dan Tepat waktu. mengerjakan sesuatu sesuai dengan yang ditugaskan. Oke. Oke, ada Pak Mal, silakan. Tetap aturan. Disiplin itu berteraturan. Pak Ruki, Istiqomah. istiqomah. Nah, Disiplin. definisikan hobi itu. Istiqomah itu Konsisten dengan aturan. Bisa nggak ada. Oke, berikutnya Pak Atta. Kalau ini saya melihat keterpaksaan. Oke. Jadi ada yang melakukan juga nggak sadar dan mungkin karena dia terpaksa begitu Pak. Iya. Diwajibkan. Jadi disiplin itu identik dengan kepatuhan, istiqomah, keharusan, sesuatu yang harus dilakukan. Itu berdasarkan pemahaman kita selama ini. Nah, sebelum kita membahas tentang disiplin menurut teori ini, maka kita harus tahu dulu bahwa disiplin ini berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya untuk menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin seperti yang tadi disebutkan telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Maka sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi disiplin di sini harus mengacu atau memotivasi dalam diri anak. Jadi tujuan dari disiplin harusnya membuat anak sadar secara intrinsik bukan secara ekstrinsik. Makanya disiplin di sini harus mengacu kepada bukan sesuatu yang selama ini kita pahami bahwa harus patuh dan harus bersifatnya tidak nyaman. Maka kedepannya kita harus membuat disiplin ini bersifat nyaman. Jadi nyaman antara kitanya dan nyaman antara muridnya. Karena disiplin positif itu adalah diartikan sebagai Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Terus semua perilaku memiliki tujuan. Realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Selanjutnya untuk nilai-nilai kebajikan universal. Nah, disiplin ini tujuan akhirnya adalah mengikuti nilai-nilai kebajikan universal, di mana sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dan nilai-nilai universal tersebut itu bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Maka nilai-nilai kebajikan universal yang sudah diadakan di Indonesia yaitu mengarah kepada mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana ada 6 aspek. 6 aspek ini merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang sudah disepakati, yaitu ada beriman bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Dan ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Contohnya, ketika kita menyuruh anak memakai masker, harus mereka disadarkan apa nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai untuk mereka. Kira-kira apa kalau anak disuruh masker, nilai kebajikannya apa? Ada yang bisa jawab? Kemudian belum tepat ya.
bisa jadi, tapi yang lebih tepat, yang utamanya adalah membentengi diri untuk dalam kondisi tetap sehat. tetap sehat, berarti grupnya kesehatan. Pak Khatib? Selamatan, ya betul. Jadi gini, kalau kita membuat sesuatu itu mereka harus memaknai bahwa kita itu bukan memaksa, bukan mendisiplinkan artinya secara lu harus patuh, Anda harus patuh, tapi lebih meyakinkan diri bahwa kalau kita pakai masker, pertama menjaga keselamatan diri, dan yang kedua adalah untuk kesehatannya masing-masing. Begitu juga ketika kita diwajibkan memakai helm, itu nilai-nilai kebajikannya adalah untuk keselamatan, pastinya keselamatan. Itu yang harus ditanamkan, bahwa segala sesuatu peraturan itu ada nilai-nilai kebajikan. Berikutnya kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Menurut Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi ada manusia. Yang pertama adalah biasanya orang memiliki motivasi karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dia memiliki motivasi untuk disiplin misalnya. Kalau dia punya motivasi karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, maka itu disebut sebagai motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu juga sama disebut motivasi ekstrinsik. Juara kalau rajin belajar dapat juara 1, kalau rajin masuk tidak dihukum, itu termasuk motivasi tapi sifatnya ekstrinsik dari luar. Dan yang paling ideal motivasi adalah yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu disebut dengan motivasi ekstrinsik. Ini yang harus kita bangun, yaitu motivasi dalam diri. Jadi buat anak itu butuh, bukan kita paksa dengan cara-cara yang memunculkan hanya motivasi ekstrinsiknya. Contoh, kalau kita mau masuk mall ketika zaman pandemi, maka karena kita butuh untuk masuk mall untuk berbelanja atau nonton atau makan, maka kita mau tuh disuruh cek suhu, disuruh scan peduli lindungi. Kadang-kadang ada orang tua yang sampai anaknya ngecek sampai biar masuk. Itu dilakukan karena kebutuhan. Coba kalau misalkan tidak ada sesuatu yang urgent, tidak butuh, ngapain sih? Kadang ada yang nyelonong sampai ribut sama satpamnya. Jadi bikin semua itu karena kebutuhan. Contoh kalau kita masuk bandara juga mau naik pesawat, itu kita mau disuruh-suruh buka jam tangan, buka semuanya gesper yang ada logamnya. Itu kita mau lakukan apa? Karena kita butuh. Nah, tugas kita bisa nggak membuat peserta didik melakukan sesuatu yang kita inginkan berdasarkan kebajikan yang universal, mereka melakukan secara sukarela karena mereka butuh. Seperti itu, motivasinya harus memunculkan motivasi dalam dirinya. Oke, berikutnya di sini akan ada perbedaan antara hukuman atau konsekuensi. Silakan dijawab secara bersama-sama. Tindakan guru, jika mencatat, tindakan gurunya adalah mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Jadi di bukunya menulis saya tidak akan terlambat sampai 100 kali. Nah, kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman atau konsekuensi? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Nanti kita lihat ya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi dia tidak menggunakan sepatu. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke. Konsekuensi kan pelajaran PJOK. Belajarnya kenapa? Konsekuensi. Ini apa? Ini ya dengan apa yang apa itu dilakukan kesalahan,
konsekuensi menurut kita. Kalau hukuman itu seolah memberikan beban bahwa apa yang kamu lakukan itu akan jerah atau kapok. Misalnya seperti itu. Pemahaman kami begitu, Pak. Terima kasih jawaban hebatnya. Mencatat sama sekali itu benar hukuman, lari keliling lapangan basket itu hukuman, boleh diminta pusat hukuman, menggantikan kertas konsekuensi, membersihkan korban air konsekuensi, murid disuruh tidak mengenakan sepatu itu hukuman, lari mengelilingi lapangan basket itu adalah konsekuensi adalah. Kenapa? Benar tadi jika sesuatu itu berhubungan, karena di sini dia lari dalam kecuali lagi belajar agama disuruh lari mengingat lapangan itu baru Hukuman dunia. kalau suruh membaca surat Yasin ketika telah masuk pelajaran PJOK itu Hukuman aman. ada dia terlambat Pak, terlambat 15 menit pelajaran PAI dia disuruh membaca surat Yasin 1 kali. Konsekuensi. Itu konsekuensi. Karena intinya. Berarti kalau Bapak Ibu semua sudah paham berbeda hukuman Soalnya siksaan buat saudara. Itu neraka. Ya, izinkan saya sedikit menjelaskan perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan. Tapi kalau konsekuensi anak menghargai kedisiplinan. Kalau hukuman itu berupa paksaan, kalau konsekuensi stimulus atau penghargaan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman itu adalah konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman adalah anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Jika konsekuensi dia kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi ada istilahnya kalau misalkan anak-anak pulang kelas, misalkan karena dia main, biasanya dia lebih memilih untuk meminta maaf kepada orang tuanya daripada ketimbang waktu sore dia meminta izin. Nah biasanya karena mereka lebih memilih takut dihukum. Jadi rata-rata orang-orang lebih memilih nanti aja di rumah minta maaf daripada mungkin kalau minta izin tidak diizinkan. Adapun untuk hukuman ini kita sebut sebagai identitas gagal karena sifatnya negatif. Kalau hukuman berbentuk fisik, psikis ya. Kalau konsekuensi ini kita sebut sebagai disiplin yang identitasnya sukses. Tetapi untuk konsekuensi bersifatnya netral, nanti akan ada istilah baru yaitu restitusi. Secara garis umum saya bisa menjelaskan bahwa hukuman itu adalah sesuatu yang dibuat oleh guru, ya dalam hal ini guru. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang dilibatkan antara guru dan siswa. Tapi jika restitusi itu murni semuanya peraturan dibuat oleh siswa. Jadi kita tidak terlibat di kegiatan yang restitusi. Artinya tapi kesepakatan siswa itu berdasarkan kebajikan milik bersama dan disiplin positif. Selanjutnya ada dihukum oleh penghargaan. Menurut Alfie Kohn mengumpulkan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Maka demikian, karena ada dampak yang kurang, ada dampak dari pemberian penghargaan, ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Biasanya kalau misalkan dalam kelas kita memberikan penghargaan kepada salah satu murid tentang kerajinannya atau tentang prestasinya, maka murid yang lain bisa jadi akan mengikuti anak tersebut atau malah udah ada dia yang pintar, udah ada dia yang rajin, yang nggak usah. Berikutnya penghargaan merusak hubungan. Sama ketika kita memasukkan satu anak di satu kelas, maka anak yang lain akan merasa dia lagi yang disebut namanya. Nah, maka antara hubungan sesama temannya biasanya
akan sedikit terganggu atau rusak. Berikutnya, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan itu menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan itu menghukum, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Kenapa? Karena jika motivasi intrinsiknya sudah tidak ada karena efek dari penghargaan tersebut, maka biasanya anak-anak akan merasa kalau dia sudah ada, ya kenapa harus saya? Begitu, karena munculnya udah ada mereka ini, kita nggak usah. Ya, jadi ada dampak dari pemberian penghargaan. Termasuk kalau kemarin saya sudah diskusi sama kelompok saya waktu itu tentang pemberian penghargaan. Kan di sekolah kita ada buku BPKB, ada tentang prestasi. Di kelompok tersebut bahwa bagaimana baik atau tidak baiknya dengan adanya buku tata tertib ini. Sebagian orang ada yang bilang bagus Pak, karena dengan seperti itu anak-anak memotivasi dirinya untuk mengikuti peraturan yang baik dan menghindari pelanggaran. Tetapi juga ada yang berpendapat mending jangan ada buku tersebut Pak. Kenapa? Karena anak-anak ketika disiplin hanya berdasarkan acuan buku tersebut. Misalkan hari ini mereka mau datang tepat waktu karena di situ ada poin. Coba anggap tidak ada poin atau tidak ada poin pelanggaran, apakah mereka akan disiplin berdasarkan motivasi dirinya? Jadi hal itu pasti tergantung pengamalan atau pengalaman di sekolah masing-masing. Ya. Berikutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan atau mengapa tidak disebut peraturan kelas saja? Kenapa keyakinan? Karena menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi usahakan kita kedepannya ketika akan melakukan kelas, pembelajaran kelas tersebut, kita buat kesepakatan kelas. Kesepakatan ini dibuat dari anak-anak, kita hanya mengontrol apakah peraturan atau kesepakatan yang mereka sepakati sesuai dengan kebajikan universal atau disiplin positif atau tidak. Jika ada hal yang melanggar, maka tugas kita di situ adalah memfilternya. Jadi semua kesepakatan kelas memang murni dari kemauan anak-anak. Sehingga anak-anak ketika ada hal-hal yang mereka langgar, mereka akan ada yang menegur dari masing-masing temannya. Ya, kesepakatan kelas bisa dibuat melalui apa saja, bisa melalui post-it, lalu post-itnya diisi oleh anak-anak, lalu kita sepakati bersama di kelas. Seperti itu untuk kesepakatan kelas. Sekian materi dari modul 1.4 aksi nyata ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru. Terima kasih atas paparannya terkait dengan modul 1.4 tentang budaya positif yang ada di sekolah. Mudah-mudahan dengan adanya seminar ini kemudian kita bisa memahami dan juga mempraktekkan apa yang nantinya akan kita laksanakan di sekolah. Baik, untuk itu kita lanjutkan dengan materi yang selanjutnya.
pengertian restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini merupakan segitiga restitusi di mana langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas ditandai dengan kata-kata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Langkah segitiga restitusi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah ditandai dengan kata-kata kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan ditandai dengan kata-kata keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kasus yang pertama yaitu siswa tidur di kelas saat pembelajaran berlangsung. Selanjutnya kita belajar menggambar 3D di aplikasi Blender ya. Oke, silakan dikerjakan tugasnya. Saya ada yang tidur. San, bangun. Bangun. Kenapa kamu lagi belajar tidur? Iya, Pak. Ya, nanti setelah pelajaran ini kamu ke rumah Bapak ya. Iya, Pak. Oke. San, kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan tadi saat pelajaran Bapak berlangsung? Tidur, Pak. Oke. Tidur ya. Kamu tuh sebenarnya bukan satu-satunya orang yang pernah tidur di kelas. Bapak juga mungkin waktu sekolah pernah tidur di kelas, bahkan mungkin teman-teman kamu juga pernah tidur di kelas, ya. Oke, Bapak mau nanya, kenapa kamu sampai tertidur di kelas? Saya ngantuk, Pak. Ngantuk? Kenapa memang bisa ngantuk? Semalam saya begadang sampai jam 2 karena ngerjain tugas, ngerjain deadline. Begadang, ya, ngerjain tugas, ya, sampai jam 2 ya, ya pantas kamu ngantuk memang ke kelasnya. Oke, menurut kamu tidur di kelas bagus nggak? Kayak gitu? Enggak, Pak, saya udah ngelanggar kesepakatan kelas. Oke, nah kira-kira solusi apa nih yang kamu tawarkan ke Bapak agar kedepannya tidur di kelas dan berbuat lebih baik lagi? Kira-kira kamu mau apa nih solusi yang kamu tawarkan ke Bapak? Ya, saya minta maaf Pak karena udah tidur di kelas. Oke, Bapak sih memaafkan kamu asal jangan berulang lagi. Setelah itu apa lagi? Apa cuma minta maaf saja? Ya, Pak, kedepannya saya janji bakal belajar lebih baik lagi sama tidur lebih awal lagi. Oke, berarti kalau bisa kamu jangan sampai jam 2, kalau udah jam 11 ya kalau bisa tidur ya. Iya, Pak. Ya, itu kan seperti itu Bapak harap Ihsan akan melakukan yang terbaik lagi agar tidak mengulangi kesalahan yang ini ya. Oke, itu dari Bapak, semoga Ihsan menjadi lebih baik lagi. Ya, Pak. Oke, Pak. Oke, Bapak. Silakan kembali ke kelas. Ya. Saya Ihsan dari kelas 12 animasi SMK Negeri 4 Kota Tangerang Selatan. Ya, saya merasa senang dengan cara Pak Kaffi mendukung saya. Karena itu saya menjadi sadar dan kedepannya saya akan menjadi lebih baik lagi. Kasus kedua, siswa asik bermain game online melalui handphone di kelas saat pembelajaran berlangsung. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, hari ini kita belajar tentang pembuatan storyboard ya. Storyboard ini terdiri dari beberapa bagian, biasanya berbentuk seperti ini. Ada scene 1, shoot 1. Kamu kok main handphone kan lagi belajar? Nanti setelah pelajaran Bapak, kamu mau temui Bapak di ruangan Bapak ya. Bapak, tahu nggak tadi kamu di kelas kenapa? Ya Pak, saya salah diri, saya main handphone kelas. Kamu main handphone ya? Sebenarnya kamu bukan satu-satunya yang main handphone. Teman kamu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Menurut kamu ketika main handphone di kelas bagus nggak? Enggak sih Pak. Nggak bagus ya. Kenapa sahabat tadi main handphone saat pelajaran Bapak? Saya bosen Pak, saya susah banget mau ikutin pelajaran Bapak, jadi saya jadi tiduran deh. Kamu susah ya mengikuti pelajaran Bapak ya, dan kamu jadinya suntuk, jadi larinya ke handphone. Nah, Safa tadi kan melakukan kesalahan ya, yaitu main handphone saat pelajaran Bapak. Kira-kira solusi apa yang Safa tawarkan agar Safa tidak mengulangi kesalahan yang sama?
saya minta maaf Pak karena saya melanggar peraturan kelas. Saya akan berjanji akan belajar lebih giat lagi dan saya akan bertanya kepada teman saya yang sudah bisa pelajaran Bapak. Oke, Bapak, terima kasih. Kamu sudah menyesal melakukan kesalahan yaitu main handphone di kelas. Terus kamu juga menawarkan biar kamu ke depannya lebih baik lagi, yaitu tadi ya, rajin belajar lebih giat lagi dan akan nanya ke teman kamu yang udah bisa. Oke, Bapak maafkan. Semoga kamu ke depannya lebih baik lagi ya. Makasih Pak. Oke, sama-sama. Perkenalkan, nama saya Safa Mutiara Bonang dari kelas 11 animasi dari sekolah SMK Negeri 4 Kota Tangerang Selatan. Saya senang dengan cara Pak Kavi untuk menyelesaikan masalah saya dan saya berharap juga guru-guru lain dapat meniru hal yang dilakukan oleh Pak Kavi.
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru dan juga peserta seminar modul 1.4 budaya positif SMK Negeri 4 Kota Tangerang Selatan. Oke, di awal tadi kita sudah pakai speaking. Apakah hari ini masih semangat? Masih. Oke, coba kita berdiri dulu semuanya. Berdiri, silakan. Tangannya di atas. Ya, silakan. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 perlahan. 1, 2, 3, 4, 5 ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5 tangannya di pinggang. 1, 2, 3, 4, 5 ke kanan, miring. 1, 2, 3, 4, 5 ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5 cukup. Tepuk tangan buat kita semua. Silakan Bapak Ibu turun kembali. Saya akan memulai tentang budaya positif dari modul 1.4. Perkenalkan, ini adalah profil saya. Saya Muhammad Batik, calon guru penggerak dari kelas 29 angkatan ke-7. Kemudian fasilitator saya adalah Ibu Guru Eka Yanti. Kemudian pengajar praktiknya adalah Bapak Ahmad Maulana Alamsyah. Kemudian sebelum kita masuk ke materi, sama-sama kita tenangkan pikiran dulu. Kita tenangkan pikiran, kita tenangkan hati, kemudian arahkan perhatian kita untuk fokus belajar. Setelah kita fokus belajar, kemudian hadirkan rasa ingin tahu, kemudian syukur dan relaksasi. Oke, sama-sama kita pejamkan mata. Kita tarik nafas pelan-pelan, keluarkan. Tarik lagi, keluarkan. Sekali lagi, keluarkan. Ini untuk membangkitkan motivasi kita dan juga konsentrasi kita mengikuti seminar ini. Oke, saya lanjutkan. Kemudian capaian modul secara umum di modul 1.4 yang pertama adalah memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Ya, konsep pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara seperti yang kita ketahui, yaitu ada Ingar Sosimpulodo, Inariyo Manudarso, dan Tuturi Handayani. Itu diantaranya. Ada lagi yang lain, diantaranya adalah pembelajaran yang menuntun. Di antara filosofinya ada lagi tentang pembelajaran yang berpihak pada murid dan juga pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak-anak kita. Yang kedua, tujuannya adalah melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif, menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Ini sesuai dengan yang kurikulum Merdeka kembangkan. Yang selanjutnya adalah memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dan interaksi dengan murid. Ini adalah tujuan umum daripada modul 1.4. Ya. Selanjutnya adalah sebelum kita masuk ke materi, kita sepakati dulu kelas kita, seminar kita yang pertama. Seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Setuju? Setuju ya. Nanti peserta yang mengangkat tangannya dipersilahkan untuk menyampaikan pendapatnya. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jadi ketika yang lain sedang berbicara atau mengangkat tangan, yang lainnya mohon menunggu atau menghormati. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta lain mendengarkan. Ya. Kemudian yang keempat, berpendapat setelah dipersilakan. Tadi mengangkat tangan, kemudian silakan Bapak berpendapat. Ya. Kemudian partisipasi penuh dalam kegiatan ini. Dan terakhir adalah mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira, tidak terpaksa dan juga tidak ada hal-hal yang lain. Apakah kesepakatan kelas ini ada yang mau ditambahkan atau dikurangi? Cukup ya? Oke, terima kasih. Kita sepakati bersama dan nanti akan kita laksanakan dalam kelas kita atau dalam seminar kita. Saya lanjutkan. Kemudian topik seminar kita pada hari ini yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Kemudian yang keempat ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima
ada restitusi berupa 5 posisi kontrol, dan yang keenam ada restitusi berupa segitiga restitusi, yang itu nanti akan kita bahas bersama-sama di sini. Oke, yang pertama sebelum nanti kita masuk ke dalam teori kontrol ataupun teori kontrol atau kontrol manusia, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Ketika mendapat apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia secara umum itu ada 5. Ada yang pertama bertahan hidup, kebebasan, kasih sayang, penguasaan, dan kesenangan. Menurut Bapak Ibu, yang paling urgent, yang paling penting itu di posisi yang mana? Silakan angkat tangan dan berpendapat. Silakan Bapak Akmal, menurut Bapak Akmal yang mana pertama? Kalau menurut saya sebenarnya kan ini kan kalau udah kebutuhan dasar kan pastinya semua memiliki dasar masing-masing. Tapi kalau yang saya perhatikan itu lebih ke kasih sayang dan merasa diterima. Alasannya apa ya? Alasannya gitu Pak, karena kalau misalnya kalau bukan karena saya kurang sayang atau bukan, tapi karena apa namanya, kalau saya melihat ada beberapa pengalaman dengan anak itu, justru mereka itu senang kalau misalnya kita mengakui keberadaan mereka didengarkan dan sebagainya. Jadi setelah itu baru mereka bisa misalnya baru mau terbuka dan baru mau materi yang sesuai instruksi dan kesadaran dirinya dan sebagainya. Jadi menurut saya sih di situ. Menurut Akmal, KSN dan merasa diterima. Iya. Kayak tepuk tangan untuk Akmal. Silakan ada yang lain yang berpendapat, silakan Pak Gresa dulu. Ya silakan Pak Gresa. Kalau saya, menurut saya bertahan hidup Pak. Ya. Karena pada dasarnya manusia itu harus hidup. Iya. Cuma kita kasih sayang, diterima, kebebasan, senang, tapi nggak bisa bertahan hidup Pak. Betul. Oke, tepuk tangan Pak Gresa. Yang punya tunjuk dulu. Jadi ini gini aja dulu. Oke, terima kasih Mas Swasta. Silakan pendapatnya Mas Swasta. Menurut saya kebebasan Ya, silakan Pak. Sana Pak. karena bahwa kita itu untuk mencapai kemerdekaan itu 350 tahun itu perjuangannya bukan sedikit ya. Ya. Itu yang dikerjakan cuma satu itu Pak, kebebasan. Ya. Setiap orang itu punya kebebasan, jadi kita harus menghargai kebebasan itu. Oke. Sudah Pak? Oke, kita buat menurut beliau adalah kebebasan yang menjadi kebutuhan dasar manusia pertama kali. Ada lagi yang lain? Ya. Silakan Pak Maruki. Kalau menurut saya ini adalah kebutuhan tahapan. Ya. Jadi tahap pertama manusia harus bertahan hidup dulu. Terus? Baru kemudian memilih, dia harus dapat pilihan terserah. Misalnya boleh mencari kasih sayang, boleh mencari kesenangan. Nah, penguasaan itu adalah terakhir ketika dia sudah mendapatkan semuanya, baru dia menginginkan ada penghargaan terhadap eksistensinya melalui penguasaan. Jadi ini adalah kebutuhan tahapan, level. Jadi terus bertahap, jenjang. Bukan harus memilih salah satu mana yang paling penting. Itu pendapat saya begitu. Oke, terima kasih. Masing-masing pendapat berbeda dan memiliki alasan. Di sini pun saya tidak menyalahkan satu, dua atau yang memberikan pendapat. Kenapa? Karena kebutuhan dasar ini memang kontekstual. Ya, ada kontekstual tergantung dia di mana adanya. Misalnya dia yang ada di hutan, otomatis dia nomor satu ini ya. Bagaimana caranya supaya dia bisa survive, gitu kan? Nah, misalnya Pak Hal, kemungkinan ketika dia mengajar, hanya di rumahnya ada broken home, sehingga apa? Dia butuh naungan di sekolah. Nah, jadi semuanya menurut saya yang tadi sudah disampaikan betul. Tinggal kita lihat konteksnya di mana dan seperti apa, begitu ya. Karena ini nanti berhubungan dengan materi kita selanjutnya. Dan dengan dasar ini bisa saja nanti mereka melanggar peraturan. Dengan dasar inilah bisa saja mereka nanti hidupnya tidak teratur dan seterusnya. Karena apa? Kebutuhan dasar dia itu belum terpenuhi, sehingga dia melakukan hal-hal yang tidak diinginkan atau sesuai dengan kebutuhan dia yang belum terpenuhi. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan terkait dengan segitiga restitusi. Ya. Ini didefinisikan dulu apa itu restitusi. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ya apa itu restitusi. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Kalimatnya, bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi ketika kita tanya ke anak, itu biasanya, Pak, saya berbuat ini karena si A melakukan.
Pak, dia juga ngelakuin, Pak, kok saya dihukum gitu kan? Cari pembenaran. Betul, cari pembenaran dan seterusnya. Nah, nanti kita di sini posisinya apa? Pak? Kita bukan mencari tahu siapa yang salah benar, tapi kita lebih menyelesaikan masalahnya itu apa sebenarnya di situ. Itu untuk ketika dia melakukan kesalahan siswa. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Membantu murid mengenal basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu yang tadi berupa power, freedom, love, ataupun yang lainnya yang ada 5 tadi. Nah, itu biasanya memang ketika mereka sudah salah, kemudian kita tanyakan ataupun kita validasi, sebetulnya kamu ada apa? Kok berbuat ini? Sebetulnya kamu punya masalah apa? Kok melanggar peraturan? Dan seterusnya. Itu untuk memvalidasi kesalahan, dan juga ditambahkan dengan bahasa penguat. Penguatnya adalah seperti kalimat yang namanya manusia pasti punya rasa bersalah. Tidak hanya kamu punya rasa bersalah, ibu atau bapak guru pun punya rasa bersalah. Namun bagaimana kita, kamu atau ibu atau bapak menyelesaikan masalah ini, itu sebagai penguatan validasi daripada tindakan yang salah ketika peserta didik melakukan melanggar peraturan. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contoh kalimatnya adalah, kamu ingin jadi anak seperti apa? Nah, menanyakan keyakinan ini hubungannya dengan peraturan. Seperti tadi dicontoh, ketika anak melakukan kesalahan, akhirnya ditanya, kamu tahu peraturan sekolah masuk jam berapa? Kamu tahu konsekuensinya ketika datang terlambat, dan seterusnya. Nah, ini menanyakan keyakinan sehingga apa? Menguatkan kembali, oh ya, saya harus punya keyakinan bahwa masuk jam sekian, ibadah pagi jam sekian, begitu. Ini memang nanti bisa diterapkan di keluarga juga seperti itu. Jadi membangun dari motivasi intrinsiknya. Oke, ini saya contohkan, saya membuat terima kasih kami sudah memberikan doa melanjutkan terkait dengan jaminan pemerintahan. Oke, ini saya contohkan, saya melakukan praktek segitiga restitusi dari anak. Melakukan segitiga restitusi dari anak yang melakukan pelanggaran. Yang pertama, ini yang melakukan pelanggaran berupa menggunakan kaos kaki putih, hitam selain putih. Kemudian yang kedua adalah mereka atau siswa tersebut menggunakan handphone saat pembelajaran. Jadi di kasusnya itu saya tidak tampilkan, jadi ini langsung ke segitiga restitusinya. Oke, kita coba satu persatu, ini hanya 3 menit kalau tidak salah. Kenapa saya panggil? Hitam, dia ada berpikir dengan kepada saya kamu mengapa saya ingin sekolah yaitu menggunakan kita. Kenapa yang akan menggunakan kita? Kita skip saja yang ini. Ini praktek segitiga restitusi. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan itu tidak langsung di dijudge di tempat umum atau di depan kelas atau di depan piket, tapi mereka dipisahkan sendiri. Ini sebagai menguatkan identitas bahwa saya dihargai ketika saya salah. Itu diantaranya. Nanti mereka akan mengakui bahwa saya salah, tapi tidak langsung dipermalukan di depan umum. Begitu pula juga yang kedua, sama mereka kasusnya ini ada di kelas ketika saya mengajar, dia bermain handphone. Nah, kemudian pembelajaran tetap saya lanjutkan, hanya mengingatkan handphonenya disimpan terlebih dahulu. Nanti setelah jam pelajaran, kamu temui bapaknya ya. Nah, kemudian saya panggil anak tersebut, saya lakukan dengan langkah-langkah yang tadi.
Yang pertama validasi kesalahannya, kemudian menguatkan identitasnya, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan terkait dengan peraturan atau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah disepakati. Seperti itu. Ini contoh, coba kita cek barangkali lanjut satu kali. Saya mau tanya, kenapa tadi ketika pembelajaran daftar kamu bermain dengan ini? Iya Pak, tapi bukan saya saja yang melakukan. Teman-teman lain juga ada kan banget. Ya begini ya, jadi sebenarnya bukan siapa yang bermain, siapa yang memulai, ataupun siapa yang bersalah. Ya, jadi yang namanya orang, manusia, siswa itu pasti punya salah, dan mereka pun pasti bisa memperbaikinya. Kalau Bapak boleh tahu, apa sih yang menyebabkan kamu tadi main HP di kelas? Saya bermain handphone di kelas karena ada teman kelas saya Pak. Karena yang lain juga banyak Pak yang main handphone. Saya juga merasa nyaman bermain handphone di kelas. Karena sejak SM, Contohnya kelihatan. Ketiup angin. Iya Pak. Nah itu contoh karena dia nggak hafal. Jadi contoh yang saya sudah lakukan restitusi. Jadi memang ketika siswanya banyak, memang artinya kita butuh waktu yang banyak pula untuk melakukan ini. Iya. Ya minimal secara umum kita bisa mungkin ya sedikit melakukan lah, walaupun tidak maksimal 100%, minimal beberapa siswa kita sudah mulai seperti ini penanganannya, supaya mereka ketika berbuat salah pun merasa dihargai walaupun saya salah, tidak dijudge di depan umum atau di depan kelas. Yang kedua, kita gali lebih dalam apa sih permasalahannya. Ternyata siswa ini bermasalah dengan orang tuanya di rumah. Ketika saya mengajar, dia main handphone. Dia main handphone itu sambil balas atau ngechat orang tuanya. Jadi dia itu punya hubungan dengan lawan jenisnya. Kemudian sama orang tuanya nggak boleh, karena dia masih sekolah dan seterusnya. Intinya masih tahap seperti itulah gitu. Tapi tetap dia berkelas sama. Ketika dinasihatin sama orang tuanya, dia nggak terima. Nah orang tuanya itu menasihatinnya seperti tadi, posisi kontrol yang pertama sebagai penghukum. Jadi disalah-salahkan si anak ini, gitu loh. Sehingga kalau dia curhat, ya itu akhirnya kebuka. Oh ternyata dia melakukan itu karena ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, yang tadi kasih saya oleh keluarga. Begitu. Jadi kita bisa menggali sedikit. Ya, oke, ini sedikit contoh terkait dengan segitiga restitusi. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum ditutup, ada yang mau melakukan refleksi atau menyimpulkan sedikit apa yang sudah didapatkan pada hari ini? Silakan Bapak Ibu refleksi. Oh Pak Mal, silakan Pak Mal. Apa yang Bapak dapatkan dari poin-poin yang tadi sudah kita sampaikan pada hari ini? Kalau yang saya tangkap sih Pak. Ya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan juga peserta didik kita semua. Terakhir, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.